Ya, selamat pagi adik-adik, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi Entity Relationship Diagram. Nah, Entity Relationship Diagram ini merupakan diagram yang menggambarkan terkait dengan relasi antara entitas. Jadi, kalau kita kupas lebih jauh ya terkait dengan pengertiannya, yaitu merupakan model konseptual untuk menggambarkan struktur logis dari basis data berbasis grafis. Nah, ERD ini ya ini nanti akan memudahkan bagi pengembang sistem ya dalam mengkonsep suatu hubungan antara data. Jadi singkatnya tabel-tabel yang telah dibuat nantinya akan ketemu ya. Jadi hubungannya apa dari tabel-tabel tersebut ya dengan meringkas dalam bentuk-bentuk tertentu ya dengan simbol-simbol ERD. Nah, banyak sekali komponen-komponen yang ada dalam ERD ini ya. Nanti kita coba kupas satu persatu. Tujuan dan manfaat yang pertama jelas ya nanti akan memudahkan dalam pengajian untuk merancang suatu database. Mudah dimengerti, mudah dipahami. Begitu. Kemudian merancang database dapat dengan mudah ya untuk membuat suatu perubahan ya ketika di tengah-tengah dalam pengembangan ada sesuatu yang bermasalah ya, atau troubleshooting ya nanti bisa diatasi dengan melihat konsep dari suatu entitas. Oke, berikutnya ini adalah contoh simbol-simbol ya teman ya. Ini ada yang berbasis ini ya, ada dua mazhab ya, atau dua aliran terkait dengan ADM dan STEM ini ya, alirannya ada dua. Nah, kurang lebih nanti ya juga sama ya. Nah, ini yang SSADM ini teman-teman mungkin sudah mencoba menggambarkan juga ya dalam suatu main scale workspace ya. Di dalamnya juga terdapat relasi-relasi di situ. Nah, ada simbol yang pertama yaitu adalah entity. Entity ini secara umum dapat digambarkan seperti ini ya, persegi panjang. Nah, saat ini nanti kita akan coba praktekkan. Nantinya kita praktekkan menggunakan konsep yang SEM. Ya. Ini contohnya adalah ada suatu departemen ya, itu merupakan suatu entitas, entity. Kemudian berikutnya ada simbol atribut. Digambarkan dalam bentuk oval ya, atribut. Atribut-atribut ini nanti akan menjelaskan dari entity yang ada gitu ya. Kemudian lambang berikutnya ya, simbol berikutnya adalah relationship. Relationship ini digambarkan dalam bentuk gelang ketupat ya. Gelang ketupat. Ini nanti sebagai betul ya disampaikan sebelumnya ya, oleh teman-teman juga yang tadi sudah menjawab ya, bahwa gelang ketupat itu merupakan suatu predikat yang dimiliki oleh entitas. Oke. Selanjutnya ada namanya notasi IRD ya. Jadi kita lebih detail lagi nih menjelaskannya. Ada entitas ya, atau entity digambarkan sebagai persegi panjang. Ada namanya relationship ya, digambarkan sebagai belah ketupat. Ada atribut. Atribut ini digambarkan sebagai oval ya. Nah, atribut pun nanti akan digambarkan dalam beberapa jenis ya. Ada atribut multi value, ada atribut G.
Nanti kita coba jelaskan lagi ya untuk masing-masing ini. Ada hubungan antara entity set, ya, relationship set serta atribut. Entity set digambarkan dengan garis, nanti sebagai penghubung begitu ya. Entity, objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Ini objek-objek ini nantinya akan kita hubungkan ya dengan jenis hubungannya apa, itu nanti dalam bentuk belah ketupat. Contohnya apa? Ya, ada dari secara fisik, ada dari secara konsep. Nah, secara fisik contohnya rumah, kendaraan, peralatan. Jadi rumah ini nanti juga memiliki atribut ya. Atribut-atribut. Ya, nanti atribut itu apa? Ya nanti kita jelaskan setelah ini. Ada juga objek secara konsep. Ada pekerjaan, perusahaan, dan rencana. Ini juga memiliki atribut. Atribut yang menjelaskan dari entitas tersebut. Bagian dari entitas. Terkait dengan entity, itu terbagi menjadi dua jenis. Yaitu ada strong entity, yaitu entity yang dapat berdiri sendiri. Tidak bergantung pada entity lain. Simbolnya apa? Nih, seperti ini ya, ada entity mahasiswa. Kemudian ada weak entity atau entity lemah ya. Jadi ini bergantung pada strong entity. Entity yang kuat. Contohnya apa? Tanggungan. Ini digambarkan dalam belah ketupat ya dengan ada rangkap. Oke, kemudian relasi ya, atau relationship, simbolnya belah ketupat ini ya, merupakan hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entity. Nah, relationship set adalah kumpulan relationship yang sejenis. Ini ya. Mengambil ini contoh dari relationship. Jadi mahasiswa relationship-nya adalah mengambil apa? Yaitu mata kuliah. Mahasiswa dan mata kuliah ini merupakan entity, mengambil ini merupakan relationship. Kemudian ada namanya simbol atribut ya, digambarkan dalam bentuk oval. Karakteristiknya yaitu menyediakan penjelasan detail tentang suatu entity. Jadi nilai atribut merupakan data aktual atau informasi yang disimpan dalam suatu atribut di dalam entity. Oke, di sini ada macam-macam atribut. Atribut K merupakan atribut yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik. Jadi kalau kita berbicara tentang tabel, dalam suatu tabel itu ada namanya primary key ya. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan tabel-tabel yang kita inputkan di dalam suatu database. Dalam tabel tersebut ada atribut-atributnya juga begitu ya. Ada constraint, ada primary key, ada foreign key ya. Nah, yang dimaksud di sini ya, kita dapat konversi ya dalam suatu D ini yang menjadi suatu atribut key adalah field yang unik ya, di mana dijadikan sebagai primary key. Contohnya apa? Ya, katakanlah ID pasien gitu ya. Itu bisa dijadikan sebagai atribut key ya. Atau yang lain mungkin dalam tabel tersebut ada namanya KTP gitu ya. Misal di dalam tabel KTP tersebut dijadikan sebagai primary key, maka di dalam atribut key ini adalah KTP tersebut, nomor KTP adalah sebagai atribut. Kemudian ada atribut simple ya, atribut sederhana yang tidak dapat dibagi dalam beberapa bagian. Jadi ya simple, jelas ya.
Jadi hanya ada satu atribut saja, ya, satu bentuk. Atribut ini bentuknya adalah ada garis di bawah, ya. Kita dari dalam atribut ini di bawah isinya, ya, misalnya nama KTP itu ada garis bawah, ya, underline. Kemudian ada atribut komposit. Atribut dapat dibagi lagi dalam beberapa bagian, ya. Nanti ini pecah, gitu ya. Alamat nanti akan bertambah. Alamat ini ada negara, ada provinsi, dan kota. Oke, ini juga ada jenis-jenis atribut, ya. Tadi terkait dengan tiga, ini yang keempat, ya, atribut single value memiliki paling banyak satu nilai untuk setiap baris, ya. Kemudian ini ada multi value, yaitu atribut yang dapat diisi lebih satu nilai tetapi jenisnya sama. Contohnya apa? Nomor telepon, alamat, dan kemudian atribut turunan yang diperoleh dari pengulangan dari atribut lainnya berhubungan. Contohnya apa? Yaitu ada umur sama IP, indeks prestasi. Nah, ini adalah atribut komposit, ya. Contoh atribut komposit. Ini ada bersambung, ya. Alamat memiliki negara, kota, provinsi. Kemudian ada multi value atribut. Ini dilambangkan sebagai oval, ya, yang double, gitu ya. Contohnya yaitu nomor HP ini sebagai multi value atribut. Kemudian atribut turunan, ya. Ini umur, ya. Umur ini diturunkan dari tanggal lahir ini, kan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri nanti. Umurnya dari tanggal lahir umur. Kemudian nah, ada istilah namanya kardinalitas. Kardinalitas itu menunjukkan suatu hubungan di mana hubungan tersebut yaitu antara objek satu dengan objek lainnya yang menjadi suatu entitas. Dan objek A mempunyai kardinalitas dengan objek B, gitu ya. Atau sebaliknya, objek B mempunyai kardinalitas terhadap objek A. Kardinalitas ini nanti akan ada macamnya, nanti yang sebagai penanda, ya, apakah itu one to one atau one to many atau many to one, bahkan many to many, gitu ya. Nah, one to one, contohnya ini, ya, yang kemarin mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, ya, one to one itu apa, one to many itu apa, bingung, ya, betul? Ya. Jadi di sini Pak kita akan mencerahkan, ya. Jadi one to one, contohnya seperti ini. Universitas itu dipimpin oleh rektor, ya. Mungkin apakah universitas ini dipimpin oleh lebih dari satu rektor? Nggak mungkin, ya. Nggak mungkin one to many, nggak mungkin. Pasti kalau kita bicara tentang kardinalitas, cocoknya adalah one to one. Satu universitas dipimpin oleh satu rektor. Oke, seperti itu. Oke, satu lagi contoh. Nah, ini yang sudah dilengkapi dengan namanya atribut, ya. Mengapa ini garis bawah? Ini adalah atribut K, ya. Tadi yang maksud. Jadi ada underline, ya, di sini. Oke, di sini ada entity dosen dengan relationship mengepalai entity jurusan. Apakah satu dosen ini mungkin kalau di Poltekkes, ya, katakanlah di Poltekkes, mungkin nggak satu dosen ini mengepalai beberapa jurusan? Pasti tidak mungkin. Yang tepat adalah one to one, bukan one to many atau many to one. Banyak dosen
one to one. Satu dosen mengepalai satu jurusan. Ini untuk yang pertama, one to one. Selanjutnya ada namanya one to many. Oke, di sini ada entitas bapak, yang memimpin, dan entitas itu adalah anak. Bapak memimpin anak. Bapak ini bisa memimpin banyak anak enggak? Karena bisa, maka banyak digambarkan sebagai many. Di sini ya. Satu ini one ya. Satu bapak memimpin banyak anak, gitu ya. Oke, misalnya bapak memimpin banyak anak. Tiatri, jangan-jangan. Nggak bisa ya, nggak cocok. Cocoknya adalah satu bapak memimpin banyak anak. Atau katakanlah banyak anak, banyak bapak memimpin satu anak. Poliandri lagi, ya. Nggak cocok, jangan. Ya. Bahaya. Jadi satu bapak memimpin banyak anak. Banyak anak dipimpin oleh satu bapak, bisa? Artinya dia money to one, gitu ya. Tinggal kita konteksnya dibuka aja, bisa. Ya. Kalau jadi anak, dipimpin oleh bapak, ya. Banyak anak dipimpin oleh satu bapak. Nah, tinggal predikatnya ini nanti yang kita bicara. Oke, satu lagi. Di bawahnya ada dosen mengajar kuliah. Banyak dosen mengajar banyak kuliah mungkin? Mungkin ya, sangat mungkin. Ya, tapi nanti dalam konteks ini ya, nanti akan ada dipecah lagi ya, itu namanya many to many gitu ya. Tapi bisa nggak satu dosen ini mengajar banyak kuliah? Sangat bisa. Jadi kita ngambil yang paling dasar dulu ya. Dalam tabel, satu dosen ini itu bisa mengaku banyak mata kuliah. Ini konteksnya tunggal, tapi kalau konteksnya banyak, nanti kita bisa membuat ya, mensiasati dengan namanya tim pengaku mata kuliah. Bisa sebagai bahan untuk manajemen. Oke, lanjut. Nah ini many to many. Mahasiswa mengambil kuliah. Banyak mahasiswa mengambil banyak kuliah. Sangat mungkin. Oke, selesai. Kira nggak perlu didebatkan ya. Seperti yang poliandri tadi ya. Beda. Ya, manajemen. Lihat. Kalau lagi pelanggan membeli barangnya. Banyak pelanggan membeli banyak barang. Nah, tinggal logika ya. Bahkan ya, ketika teman-teman membuat suatu database di PRS ya, itu teman-teman juga harus paham nantinya. Yang kemarin kita sudah buat ya, tapi sudah contohkan di namanya tabel relasi ya. Ini yang cara objek untuk menggambarkan hubungan dengan objek yang lain. Jadi contoh yang singkat yaitu pasien diperiksa oleh dokter. Itu apa relasi? Misal ada pertanyaan seperti itu. Many to one. Ya, many to one. Betul ya. Jadi banyak pasien diperiksa oleh satu.
Ada lagi pasien melakukan kunjungan. Mana? Satu pasien dapat melakukan banyak kunjungan, gitu ya. Ya, tergantung konteksnya ya. Kita menggunakan many to many itu juga harus tahu ini ya kasusnya, relationship-nya apa ya. Kadang bisa di many to many kan, kadang juga nggak bisa, gitu ya. Kalau di many to many gimana? Di tengah-tengahnya ini pasti ada namanya transaksi, gitu ya. Saya pelanggan membeli barang. Ini ada penghubung namanya tabel transaksi, gitu ya. Pasien melakukan pemeriksaan. Banyak pasien melakukan banyak pemeriksaan. Dihubungkan dengan apa? Kunjungan tadi ya. One to many ya. Pasien dengan kunjungan itu one to many. Logikanya seperti itu ya. Ada di tengah sini ya, ada dapat dipisahkan lagi gitu ya. Kalau dalam secara tabel kita bicara tentang ERD ya. Jadi yang nampak adalah secara umum ya, pelanggan membeli barang. Membeli dicatat di dalam tabel namanya tabel transaksi gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah pemahaman ya, dari James Martin. Seorang mahasiswa dapat mempelajari banyak mata kuliah sekaligus, tapi boleh juga tidak mempelajari mata kuliah satupun. Bahkan ada nol ya, dilambangkan dengan nol. Setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, tapi bisa saja ada mata kuliah yang tidak atau belum pernah diikuti oleh satu pun mahasiswa. Seorang dosen bisa mengajar banyak mata kuliah sekaligus, tetapi bisa terjadi ada dosen yang tidak mengajar satu mata kuliah pun. Kok bisa kan itu? Ya, barangkali dia dan tugas belajar ya, jadi tidak dibebankan gitu ya. Setiap mata kuliah hanya boleh diajarkan oleh seorang dosen dan tidak boleh ada mata kuliah yang ditentukan siapa dosennya. Ini. Oke. Ini derajat relasinya ya. Ini sampai ada nol ya. Notasinya nol ini lebih rumit lagi ini ya. Buktinya ini pernyataan-pernyataan ini adalah nol ya. Bisa tapi bukti tidak mempelajari mata kuliah satu pun. Itu nol. Oke. Oke. Nah, di sini tambahnya seperti ini ya. Satu dosen mengajar banyak mata kuliah. Tapi satu dosen ini bisa saja tidak mengajar sama sekali mata kuliah gitu ya. Bahkan mahasiswa ada yang nggak mengambil mata kuliah, bahkan mata kuliah pun ada yang tidak diambil oleh mahasiswa. Oke, ini secara spesifiknya ya, tapi teman-teman bertanya dulu yang sebelumnya tadi ya, tidak sampai sini lah. Oke, next saja. Nah, ini adalah weak entity. Suatu entity di mana keberadaan dari entity tersebut tergantung dari keberadaan entity lain. Contohnya adalah entity tanggungan yang bergantung pada penyimpanan. Ini dia ya. Tanggungan ini non ya, sudah sangat bergantung dengan karyawan. Gitu.
Ini ringkasannya ya, jadi entity setnya digambarkan sebagai persegi panjang ini sebagai entity relationship belah tupat hubungan antara entity ya, garis ini ya. Atribut digambarkan dengan ini ya, atribut simple. Multi value ada double oval. Atribut K yaitu yang dapat dijadikan sebagai primary key ya, misalnya if ya, kalau ini ya. Ini kemudian ya saya kira sudah selesai ini ya, sangat gampang saya kira ya untuk dipelajari ya. Tinggal kita akan menuju ke prakteknya. Ya, mungkin cukup sekian, kita lanjut untuk di sesi selanjutnya yaitu praktikum ke dalam sebuah aplikasi. Ya, saya akhiri, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi berikutnya.